misalnya teh kembali lagi kepada keluarga ya. Karena kalau misalnya di kita itu yang namanya SL itu kan sekolah luar biasa. Kadang berpikiran bahwa sekolah itu hanya untuk orang-orang yang seperti itu iya gitu. Jadi kembali lagi ini mah dengan lingkungan keluarga itu sendiri. Kalau misalnya teh harus didekati keluarganya, harus kita diberikan ya misalnya di obrolan gitunya bahwa misalnya teh ini harusnya coba kalau kita misalnya ke SLB kan anak ini gini kemudian nanti kita terangkan bahwa di SLB itu bukan sekolah yang seperti yang dibayangkan di SLB itu. Ternyata di SLB itu banyak hal yang betul-betul bisa bermanfaat untuk anak kita gitu misalnya gitu. Itu ada berbagai macam kegiatan gitu bisa mendidik itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya masalah hukuman atau punishment tadi dengan cara menjengkal lapangan atau misalnya menulis saya berjanji tidak akan satu buku ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu kurang mendidik. Kalau misalnya ada sih boleh misalnya menjengkal lapangan, tapi jangan hanya menjengkal lapangan. Kita masukkan ke misalnya pelajaran apa gitu. Berapa luas lapangan voli? Berapa jengkal? Gitu. Lebar panjang berapa? Misalnya telinga jadi berapa? Itu kan ternyata kan masuk pada pelajaran matematika kan ya bisa. Nah kalau misalnya menulis misalnya teh saya berjanji tidak akan, nah itu kan kurang efektif. Kalaupun misalnya teh siswa disuruh menulis boleh, tapi penulisan pelajaran misalnya teh PR yang lain misalnya PR hanya 2, dia beri PR-nya berapa gitu. Harus lebih daripada yang biasa gitu. Nah, itu kan hukuman tapi juga mendidik gitu. Terus saya menulis materi yang lain saya sampaikan ke halaman sekian, dia menulis materinya sampai halaman sekian gitu. Daripada menulis saya berjanji tidak akan, itu kan tidak ada itu ya gitu kan ya. Penugasan gitu ya. Lebih baik kita menulis materinya saja gitu. Ditambah kalau yang lain sampai halaman 2 dia bisa sampai halaman 4 misalnya gitu. Itu lebih baik. Ya itu mungkin jawabannya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan mumpung kita bertemu, kita sharing gitu. Suasana bagus banget suasana. Nah, kan itu. Teman tuh yang terkait dengan maraus dulu. Salah. Memang di lapangan itu ya ada memang kita yang tahu yang sebenarnya anak didik itu karena saya juga mengalami pernah menjadi guru dulu, saya juga bukan langsung jadi pengawas, jadi guru dari nol dulu gitu. Memang di lapangan kadang-kala pengennya gitu anak itu pinter gitu, cuma sarana di sisi lain kurang teh gitu ya. Tapi ya sama waktu saya juga waktu jadi guru itu dulu itu sampai ke kelas 6 keluar itu ada yang sama sekali tidak bisa baca gitu. Terus bingungnya lagi kan misalnya si anak itu kalau tidak diluluskan kan akan keluar. Biasa apa seperti itu anaknya? Iya. Iya, kata orang Jawa juga seperti orang tua juga suka ngomong aja. Yang punya itu diluluskan mas, nanya berenang keluar baik, tidak kurang masuk gitu kan ya. Daerah lain selaku mau di kelas genap nah gitu. Itu sering gitu terjadi seperti di lapangan gitu. Akhirnya yang mau tidak mau kita ya daripada itu dia tidak punya ijazah misalnya ya dengan berat hati juga ya akhirnya diluruskan gitu. Nah ini terkait dengan tadi Pak Bu yang diluluskan gitu ya. Kalau misalkan kan ada kelas bawah kelas tinggi. Biasanya kalau udah kelas 4 gitu ya, kelas 4 kalau tidak dinaikkan tuh malunya bukan kepala, kemungkinan kalau misalkan ditinggal kelas juga dia akan DO mungkin secara fisiknya. Jadi sharing tanya bagaimana ada yang lebihnya faktor apa aja, jadi disaring ditimbang, udah luluskan aja. Itu tindakan ini betul nggak itu? Kalau memang siswanya udah berada di kelas tinggi gitu, 4 atau 5, apalagi 6 gitu ya. Jadi gimana nih Bu, betul nggak nih? Kalau memang kelas bawah mah bisa kelas 3, ini nggak usah naik ke kelas 4 karena kriterianya masih di Ya sih boleh mungkin ya? Iya, boleh. Nah ini terkait yang kelas tinggi bagaimana? Betul nggak Bu? Naikkan aja solusinya ini.
Ya kelas tinggi. kalau misalnya memang dia punya kemampuan, ada keunggulan misalnya ya boleh-boleh saja apa dinaikkan kelas yang lebih atas. Tapi kalau misalnya memang dia tidak ada kemampuan sama sekali, tidak ada juga, tapi kembali lagi kepada tadi bahwa kalau misalnya tidak naik otomatis akan DO, itu kan Pasti gemal gitu ya. iya. Jadi pendataan ini lagi repot itu. Ya, akhirnya ya kembali lagi dengan hati nurani mau tidak mau gitu. Ya memang kita itu sebagai guru itu bingung di lapangan seperti apa gitu, bingung gitu. Memang benar gitu. Jadi tidak ada solusi yang betul-betul solusi. Kalau kita pun menyampaikan misalnya sekarang dari kepala sekolah ke pengawas, saya di pengawas ketika itu rapat saya sampaikan lagi, akhirnya akan kembali lagi dengan dikembalikan lagi gitu. Soalnya memang belum ada solusi yang betul-betul yang bisa mengarahkan anak itu gitu. Ya akhirnya kembali gitu ke hati sanubari itu. Akhirnya seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah ya. Jadi dewasanya tuh setelah di luar. Kita sanksi anak ini nanti gimana membaca. Dia udah pinter main HP, berarti udah baca ya. Bisa baca ya. Dilihat game tapi dia bisa ngetik apa WA gitu sih. Berarti ya, kemajuan dia matang di luar ya, Ibu ya. Mungkin ini faktor lingkungannya Bu. Dengan adanya yang sekarang teknologi yang semakin canggih membantu itu juga kan gitu ya. membantu juga gitu. Memang benar Pak, waktu di saya juga sekolah saya gitu ya di Pertenaman dulu itu anak itu benar-benar tidak bisa sama sekali, tidak bisa baca, benar menulis tidak bisa. Tapi ketika dia menganggap apa sekarang guru geran ke guru teh mana bisa baca bisa nulis kumaha buat kamu buat kumaha ke nulis surat ke dia gitu ya. Tahu-tahu dia pegang HP, dia bisa, alhamdulillah berarti teknologi juga betul-betul gitu bisa membantu, bisa berubah diri gitu ya. Menyesuaikan. Bagus. Silakan barangkali ada lagi. Ini juga bisa kita paham. Tapi betul juga nanti Syaitan Nurani dan belum ada aturan yang mulai dikatakan baku bagaimana sih dikeluarkan tidak ya buat di kelas tinggi juga seperti itu juga yang sangat membuat pede orang yang tidak mampu dalam itu masalah KKM itu. Akhirnya pada waktu pada saat pembagian rapor semester itu semua anak itu membandingkan nilai. Jadi tidak bahasa nilai lebih tinggi sama mana. Jadi agak ajekan. Jadi tidak pokoknya Tuhan. Nah ini KKM apa sekarang di 7,5. Tidak ada. Kalau dulu zaman waktu kita kan kalau memang tidak mau merahkan dia, kasih merah ini. Nah ini sebenarnya mendongkrak untuk semangat anak kepada menuju angka 7 misalkan. Ini karena 8 semua. Dasar gua cuma selisih jumlah. Pernah ada saya teliti membandingkan soal jumlahkan kami tidak bahasa bisa semua beda sekian iya ya. Nah yang akhirnya yang mampu juga Bu sepertinya merasa gimana ya yang tidak mampu akhirnya kepedean yang penting naik di akhir juga akhirnya tidak ada semangat untuk berupaya dari hasil baca cara hitungnya Bu. Padahal tidak sadar nanti kami ya sebagai guru juga lihat KKM Bu. Nah KKM inilah apakah ini standarisasi dari yang diberikan dari sana harus didikte ke sekolah yang kondisi di kampung seperti ini, bukan ada masyarakat seperti ini. Nah ini yang sangat dilema tentunya bagi kami bagaimana mengupaya KKM ini satu tadi ya Bu. Sehingga yang tidak mampu merasa pede dan ini harus belajar Bu. Hanya sebatas dia datang dan ini berceria seperti itu. Tapi keunggulannya saya temukan memang ada di faktor lain. Contoh memang dia tidak mampu ini, tidak dia mampu dalam melukis umpama ya, baca hitung malu dan tidak kurang. Dia ada keterampilan musik ini. Ada acara memainkan alat musik dia pasti dalam bergitar. Karena waktu kelas 6 praktek dulu kan dia bisa di sini. Ternyata tidak bisa itu ini. Oh dia coba nyanyi dia bisa. Air berdasarkan itulah mungkin saya KKN tidak mesti ini tapi ada keunggulan ini. Ternyata di luar sesudah itu karena minder tidak bahasa itu jangan sekolah oleh orang datang ke rumah Bu. Anak saya tidak akan sekolahkan bagi tahun sekarang juga sampai mohon-mohon gak bakal sekolahkan. Udah berbujuk upaya Bu ya untuk tahun ini satu yang sangat ini karena dari orang tuanya itu baca tulis betul. Tapi dia unggul dalam keterampilan olah tanah liat Bu mahir, sabun membucir oke. Jadi dia membaca cara sistem menempel bagus, kreatif itunya. Si Pahrul terusnya sampai sekarang tidak sekolah tuh orang tuanya karena khawatir takut seperti ini. Nah itu di samping itu KKM juga ternyata ada kepedean khusus tapi dipaksakan ya anak juga
Tapi saya mendorong untuk bisa dinaikkannya, ya itulah dari keterampilan khususnya yang dimilikinya. Mungkin itu Bu KKM ini bagaimana standarisasinya yang diberikan kepada sekolah yang ada di kampung atau jauh dari perkotaan, di mana apakah harus mesti mengikuti yang ada sekolah di kota-kota. Nah ini menjadi kewajiban harusnya menggali dari potensi sekolah dulu Bu ya, KKM besar ini, kemampuan ini. Ternyata SKL juga di akhir, waduh tinggi juga. Sehingga kami kerepotan dalam guru kelas 6, mereka pada saat semester di kelas 4 sampai di semester kelas 6 di akhir mereka tidak tercapai ininya. Akhirnya mencoba saya angkatan yang mana dan kok udah baku kok nggak bisa dirubah ya. Ternyata nilai UAS harus didobrak seperti inilah bangunan ini. Nah ini dilema bagi guru kelas 6 terutama pada saat SKL akan ditentukan berapa minimalnya. Itu mungkin kaitannya di akhir pembelajaran atau tuntasnya anak saat keluar. Tapi menemukan sekarang di sekolah kreatif itu bisa jual beli, jual-jualan istilahnya. Yaitu sudah bisa ini, dia ini tonton juga Romi itu berhasil di SMP di sini baca tulis tidak lancar. Di SMP kelas 2 alhamdulillah dia ada perubahan. Bahkan sekarang kreativitasnya ada. Itu melihatkan dari SMP ke SMA pindah juga udah nggak ini aja. Nah itu temuan-temuan itu pertama bahasanya saya buka KM bagaimana minta disikapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Masalah KKM ya, memang KM itu kan sekarang 7,5 ya. Iya. Memang itu udah standar dari sananya 75 Pak nanti. Jadi mengundangnya untuk nanti untuk ujian nasional kan itu ya. Tapi nanti saya kalau misalnya saya menjawab sekarang karena emang sudah ditentukan di sana 7,5, jadi nanti paling dibawa ke forum gitu. Bagaimana misalnya KKM-nya jangan sampai kan, soalnya kan kalau dulu mah kita TKM kan menentukan sendiri ya waktu dulu mah gitu. Jadi kita tahu bahwa di lapangan itu seperti apa kemampuan gitu, matematika gitu. Kita menghitung sendiri. Karena kan sudah ditok di sana segitu. Iya dari sananya gitu. Sehingga efek kepada anak ya, membandingkan juga selama nggak ada rankingnya di sini, pada menghilangkan sangat tidak ranking, pada selisih jumlah aja. Tidak ada kan nilai 7 di bawah 75 kan tidak ada. Tidak ada kan aja anakku saya juga 8 berlebihan itu yang membuat memang dia ada ke sendiri gimana ya rasa bangganya itu Bu. Memang ada manfaatnya juga seperti itu. Oh iya ya. Ternyata di akhir KKN juga seperti itu, tapi menyayangkan ya anak PD-nya enggak belajar. Udahlah, yang penting naik. Saya juga karena tidak bisa baca tulis sampai tak dengar bisikan membandingkan itu kelihatan setiap pasti menjelang akhir tahun masalah itu pasti keluar masalah ini setiap akhir tahun ini semua sekolah ya, karena itulah kebingungannya di sisi lain seperti ini gitu, di sementara harus seperti ini gitu ya. Itulah akhirnya dulu juga saya rapat lagi menentukan itu bagaimana ya, akhirnya kembali lagi ke itu dah. Kita kan sudah ditentukan dari sana kalau KKN harus gitu. Yang mudah-mudahan depannya mah kembali lagi ke sekolah masing-masing mudah-mudahan gitu supaya tidak berat untuk kita sebagai guru di lapangan gitu. Yang menentukan KKN untuk itu karena kan memang benar. Ya pastilah anak yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa pasti akan seperti itu. Anjir di sana orang sekasar sama itu ya. Iya. Belum halus nilai dari itu setengah, padahal itu kan di setengah itu KKN itu kan ya nilai terakhir maksimal gitu, minimal gitu. Batas minimal, tapi ya seperti itulah yang memang anak itu. Jadi ya memang ya akhirnya itu berpikiran ya seperti itu. Saya juga cenderung bisa kenal sampai bisa halus nilai dia kalau pintar gitu, beda jauh sama orang nilainya gitu ya, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan nanti saya kalau rapat di pengawas, insya Allah saya sampaikan, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ada lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan atau misalnya yang mau ditanyakan, alhamdulillah kita tutup saja acara ini. Mudah-mudahan apa
yang saya sampaikan walaupun mungkin hanya sedikit, karena sejujurnya saya bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala narasumber ataupun misalnya mentor satu ya, kita mah ya sharing saja gitu. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikitnya ada manfaatnya gitu, dan bisa dilakukan di lapangan. Mari kita tutup saja acara ini dengan alhamdulillah. Kayak foto bersama lebih biasa di mana? Saya dan tas gitu. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala sebagai mentor yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Bapak dan Ibu, acara telah kita lewati. Sekarang kita menginjak pada acara yang kelima, acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Ini saya selaku pengacara, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.